Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali saya akan presentasikan hasil presentasi saya yang berjudul penerapan Internet of Things atau IoT pada transportasi cerdas. Berikutnya, perkenalkan nama saya Dimas Adi Prasetya, NPM 18 14 370138, kelas Pilot Reguler 1 Klaster 3, dengan mata kuliah Perancangan IoT dalam Industri. Pertama, transportasi adalah hal yang sangat penting bagi sebuah kota. Dengan transportasi yang baik, maka masyarakat akan merasa tenang dan akan mempergunakan transportasi umum daripada transportasi pribadi. Dengan menggunakan transportasi cerdas, maka sebuah kota akan terhubung dengan sebuah sistem besar dan akan mudah untuk diawasi. Dengan sistem transportasi cerdas, masyarakat akan merasa dipermudah dengan adanya sistem yang membantu mereka dalam keseharian. Oleh karena itu, transportasi cerdas dibutuhkan oleh semua kota yang ada di dunia ini agar bisa menciptakan yang menggunakan transportasi umum. Pada penelitian kali ini menghasilkan suatu usulan sistem yang akan bisa menjadi dasar penelitian di bidang transportasi cerdas, dan usulan sistem ini bisa menjadi dasar penerapan sistem baru di sebuah kota cerdas. Dengan adanya usulan sistem ini, maka setiap sistem yang lama akan lebih baik, karena dengan adanya usulan sistem ini akan menjadi pelengkap bagi sistem yang sudah ada. Internet of Things atau IoT adalah suatu media yang dipakai di berbagai macam sistem. Dengan penggunaan media internet, maka semua data akan dikirim secara real time atau langsung dan tepat waktu. Dengan penggunaan media internet, maka semua bisa dipantau melalui jarak jauh. Penggunaan media internet pada sistem transportasi cerdas akan sangat membantu dalam pengawasan dan penindakan oleh pihak kepolisian. Pihak pemerintah juga bisa mengawasi sistem transportasi yang bisa menyebabkan kemacetan dan bisa menjadi solusi dari kemacetan itu sendiri. Kemudian sistem transportasi cerdas adalah sistem yang digunakan pada transportasi yang terhubung oleh sebuah media, yaitu internet. Dengan terhubungnya transportasi dengan internet, maka data dari sebuah sistem transportasi bisa dipantau dari jarak jauh. Dengan transportasi cerdas, maka akan bisa membantu pemerintah dalam mengatasi kemacetan, dan sistem transportasi cerdas juga bisa terhubung dengan sistem-sistem lain seperti bank. Di sini terdapat metodologi penelitian. Di sini terdapat pada gambar 1 yaitu literatur review, yang kemudian masalah, dan kemudian riset dan hasil. Pada bagian metode penelitian ini akan dijelaskan gambar dan penjelasan dari metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini ada gambarnya, yaitu dari awal kita mulai literatur review, kemudian masalah penelitian, dan kemudian riset dan hasil. Berdasarkan gambar di atas, maka akan diberi penjelasan di bawah ini berdasarkan tahapan-tahapan yang ada pada metode penelitian di atas. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu literatur review. Pada tahap pertama, metode penelitian ini dengan menggunakan literatur review agar bisa memperdalam penelitian dan bisa menemukan masalah yang terbaru pada topik penelitian yang diangkat kali ini. Dengan metode literatur review, maka akan mendapatkan sesuatu ilmu yang bisa menambah wawasan bagi para peneliti. Kemudian pada pada tahapan kedua ini, dengan menemukan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana cara transportasi cerdas yang ditetapkan dengan metode IoT dan media internet. Dengan masalah tersebut, maka akan tercipta usulan sistem transportasi cerdas. Kemudian riset dan hasil. Pada bagian terakhir ini, penulis melakukan riset berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui penelitian-penelitian sebelumnya, dan peneliti melakukan riset sehingga riset tersebut bisa menghasilkan sebuah data, dan data tersebut bisa menjadi usulan sebuah sistem baru yang akan digunakan ke depannya. Dengan melakukan riset, maka masalah yang diangkat bisa dipecahkan dan bisa ditemukan solusinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan membaca penelitian sebelumnya dengan cara mendalami jurnal yang melakukan penelitian yang serupa, dan banyak membaca buku yang membahas tentang penelitian yang seperti ini. Metode kualitatif dengan juga melakukan diskusi dengan berbagai pihak yang mengerti tentang penelitian ini. Kemudian terdapat hasil dan pembahasan.
Pada bagian hasil dan pembahasan akan dibahas bagaimana sistem ini diusulkan dengan dibuat dengan gambar dan penjelasan, maka diharapkan akan memperjelas usulan sistem yang telah dibuat. Oleh karena itu, usulan sistem akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama terdapat gambar pengendara, kemudian IoT dari interaksi antara interaksi pengendara dan kendaraan menggunakan sistem internet. Kemudian dikirimkan ke database sistem. Database akan mengirimkan data kepada polisi atau rumah sakit dan kemudian ke pemadam kebakaran. Kira-kira seperti ini gambarannya. Kemudian yang pertama terdapat kendaraan-kendaraan pada sistem ini adalah kendaraan yang digunakan pengendara dan kendaraan ini terhubung dengan sistem internet. Jadi setiap kendaraan ini akan terhubung ke internet. Dengan terhubungnya kendaraan dan internet, maka kendaraan bisa dipantau dari jarak jauh dengan menggunakan media internet. Yang kedua, Internet of Things. Pada sistem ini adalah suatu media yang menghubungkan antara kendaraan dan sistem yang ada di database pihak kepolisian dengan terhubungnya kendaraan dan database. Maka pengawasan dan penindakan pihak kepolisian akan lebih mudah dan kendaraan bisa diawasi dari jarak jauh. Jadi pihak kepolisian juga bisa memantau atau mengawasi kendaraan-kendaraan yang telah dipasangi sistem tadi dari jarak jauh. Kemudian kesimpulannya adalah penggunaan media internet atau IoT adalah media yang tepat yang bisa digunakan pada sistem transportasi cerdas. Dengan media internet, maka data akan dapat dikirim langsung untuk data yang dapat up to date. Dengan media internet, maka semua pengawasan dan penindakan bisa dilakukan dari jarak jauh. Dengan media internet, semua bisa terkontrol. Riset kedepannya adalah dengan menggabungkan sistem transportasi cerdas dengan sistem yang lain dengan tetap menggunakan media internet. Dengan media internet akan banyak sistem yang terhubung dan bisa dipantau oleh satu pintu. Kemudian di sini terdapat daftar pustaka, daftar referensi dari penulis. Terima kasih juga kepada penulis yaitu Sumarno, Heri Satria Setiawan, PH Valentino, dan Arman Syahputra. Lebih kurang presentasi saya, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.